Kemajuan infrastruktur Tiongkok sungguh luar biasa, terus-menerus menembus batas-batas teknik dan inovasi dengan setiap proyek baru. Tonggak penting dalam perjalanan ini adalah pembangunan bendungan terpanjang di Afrika dengan mengubah aliran sungai terpanjang di dunia. Proyek ambisius ini berlangsung selama 5 tahun dan dulunya dianggap hampir mustahil untuk dicapai. Dalam video ini, kami menjelajahi keajaiban teknik rumit di balik pencapaian terbaru Tiongkok, menyelidiki kompleksitas dan kecerdikan yang memungkinkannya. Negara-negara memulai proyek super ambisius yang menunjukkan kreativitas dan ketekunan manusia. Kehebatan Tiongkok yang tak tertandingi dalam pembangunan infrastruktur telah menjadikannya mitra yang dicari oleh negara-negara yang ingin meningkatkan proyek domestik mereka. Contoh utama dari kolaborasi ini adalah Bendungan Maro di Sudan, bendungan terpanjang di Afrika, yang dibangun di Sungai Nil, sungai terpanjang di planet ini. Dengan panjang 9,2 km dan didukung oleh investasi yang melebihi 45 triliun rupiah, waduk bendungan ini memiliki kapasitas beberapa puluh miliar meter kubik. Total kapasitas terpasangnya lebih dari 2 kali lipat dari fasilitas yang ada di Sudan, sehingga secara efektif mengatasi masalah kelangkaan air dan konsumsi listrik yang telah melanda wilayah tersebut selama beberapa dekade. Proyek monumental ini menguntungkan lebih dari 400 juta warga Afrika. Keberhasilan Tiongkok dengan bendungan Tiga Ngarai, yang menuai pujian dunia dan manfaat ekonomi yang besar, menjadi acuan bagi proyek infrastruktur berskala besar. Sungai Nil, jalur vital bagi Sudan, membentang sepanjang 6.670 km dengan daerah tangkapan air seluas 3,4 juta kilometer persegi. Memanfaatkan potensi hidroelektriknya menjanjikan penyelesaian berbagai kesulitan pasokan listrik rumah tangga di seluruh wilayah. Didorong oleh potensi ini dan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan akses listrik lokal, Sudan memutuskan untuk mulai membangun bendungan besar di dalam perbatasannya. Namun, proyek tersebut menghadapi rintangan yang besar. Sudan tidak memiliki keahlian teknologi, tenaga kerja terampil, dan sumber daya ekonomi yang dibutuhkan untuk proyek sebesar itu. Akibatnya, negara itu membuka proyek tersebut untuk tender internasional. Meskipun beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang, awalnya menunjukkan minat, mereka akhirnya merasa proyek itu terlalu rumit dan menakutkan untuk dilanjutkan. Tanpa gentar, Tiongkok melangkah maju dengan tekad yang tak tergoyahkan. Tim teknik Tiongkok meluncurkan pembangunan Bendungan Maro yang ambisius di Sudan, mengatasi keterbatasan infrastruktur industri Sudan, dengan membangun rantai pasokan yang komprehensif untuk bahan dan peralatan konstruksi penting. Ini termasuk mengangkut sejumlah besar beton bertulang dan mesin berat dari Tiongkok. Menunjukkan efisiensi yang luar biasa, Tiongkok berhasil memangkas setengah dari jadwal konstruksi 10 tahun yang semula diproyeksikan, menyelesaikan bendungan hanya dalam 5 tahun sambil mempertahankan standar kualitas tertinggi. Bendungan Maro berdiri sebagai bukti perencanaan yang cermat dan desain yang inovatif, memposisikan dirinya di garis depan pencapaian teknik dunia. Lokasi proyek menghadirkan kesulitan luar biasa, khususnya kebutuhan untuk mengalihkan Sungai Nil, yang memiliki skala dan aliran yang tak tertandingi. Berdasarkan pengalaman mereka dengan Bendungan Tiga Ngarai, para insinyur Tiongkok mengembangkan solusi inovatif untuk mengatasi kesulitan ini. Selain itu, iklim yang keras di wilayah semigurun Sudan, dengan suhu yang seringkali melebihi 40 derajat Celcius, menimbulkan risiko yang besar terhadap metode konstruksi tradisional, terutama untuk beton dan semen. Untuk mengurangi risiko ini,
Para insinyur Tiongkok menggunakan teknik canggih seperti simulasi tegangan sistem komputer dan strategi pemeliharaan isolasi termal. Cara yang cermat ini memastikan keberhasilan pembangunan struktur utama bendungan yang terdiri dari 215.000 meter kubik beton. Dilengkapi dengan 10 set generator, Bendungan Maro memiliki reservoir yang mampu menampung hingga 12,5 miliar meter kubik air. Kapasitas ini setara dengan gabungan daya keluaran semua bendungan Sudan sebelumnya, yang secara efektif memecahkan kesulitan pasokan listrik negara tersebut. Penyelesaian dan serah terima Bendungan Maro yang sukses dirayakan dengan sangat antusias di Sudan, dihadiri oleh pejabat tinggi, dan mendapatkan kekaguman dari masyarakat internasional, termasuk negara-negara seperti Amerika Serikat dan Jepang. Selain pembangkit energi, bendungan ini telah mengubah lebih dari 1 juta kilometer persegi padang pasir yang sebelumnya gersang menjadi tanah yang subur. Masyarakat Sudan dengan tepat menyebutnya bendungan kehidupan, yang melambangkan transformasi mendalam yang telah dipeloporinya. Proyek ini tidak hanya menciptakan peluang baru bagi sektor industri Sudan, tetapi juga menandai tonggak penting dalam pembangunan bangsa. Bendungan Maro, yang terletak megah di Sungai Nil, tidak hanya melambangkan kecakapan teknik Tiongkok, tetapi juga persahabatan dan kerjasama yang mengakar antara Tiongkok dan Sudan. Proyek ini mendefinisikan ulang kemungkinan infrastruktur dunia, yang menyoroti kekuatan Tiongkok yang tak tertandingi di bidang ini. Pencapaian infrastruktur Tiongkok meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di panggung dunia. Setiap proyek yang menantang meningkatkan keahlian Tiongkok dalam teknologi infrastruktur membuka jalan bagi pencapaian inovatif di masa mendatang. Meskipun banyak kendala selama pembangunannya, penyelesaian dan pengoperasian Bendungan Maro yang sukses sungguh luar biasa. Kapasitas pembangkit listriknya lebih dari 2 kali lipat dari seluruh infrastruktur Sudan yang sudah ada sebelumnya, telah menerangi kehidupan hampir 4 juta warga Sudan, menyediakan listrik ke daerah-daerah yang dulunya kurang terlayani. Selain itu, kemampuan irigasi bendungan telah merevolusi pertanian di Sudan, memungkinkan jutaan hektar lahan subur untuk diairi secara efektif, yang secara besar meningkatkan ekonomi dan mata pencaharian lokal. Dampak Bendungan Maro sering dibandingkan dengan proyek 3 ngarai milik Tiongkok sendiri, yang membuatnya mendapat julukan 3 ngarai Afrika. Awalnya, banyak negara barat menyatakan kekhawatiran yang menyatakan bahwa keterlibatan Tiongkok memiliki dampak buruk pada Sudan dan melabelinya sebagai bentuk neokolonialisme. Namun, pencapaian luar biasa Bendungan Maro telah secara efektif membungkam kritik ini. Rakyat Sudan sangat berterima kasih atas bantuan Tiongkok dan hubungan bilateral telah menguat, meskipun kritik eksternal terus berlanjut mengenai potensi dampak lingkungan dan masalah warisan budaya. Pembangunan bendungan secara luas dipandang sebagai hal yang positif, yang mendorong kemajuan tidak hanya di Sudan, tetapi juga di seluruh benua Afrika. Ketika Tiongkok pertama kali menggarap proyek ini, mereka menghadapi skeptisisme dan ejekan dari negara-negara lain. Namun, keberhasilan penyelesaian bendungan tersebut telah membuktikan bahwa para skeptis itu salah, menstabilkan produksi listrik Sudan, dan memberikan manfaat besar bagi pembangunan ekonomi negara tersebut. Proyek ini menambah babak baru dalam warisan keajaiban infrastruktur Tiongkok. Melalui eksplorasi, pembelajaran, dan upaya tanpa henti selama bertahun-tahun, khususnya di sektor infrastruktur, Tiongkok terus mencengangkan dunia. Proyek-proyek penting seperti jaringan kereta api berkecepatan tinggi Tiongkok dan jembatan Hong Kong-Zhuhai Macau, yang dulu dianggap mustahil oleh banyak orang, menjadi bukti kemampuan Tiongkok untuk mengubah hal yang mustahil menjadi kenyataan.
Rekam jejak keberhasilan yang mengesankan ini mendorong negara-negara yang menghadapi kesulitan infrastruktur yang berat untuk mencari keahlian dan solusi Tiongkok. Seperti kata pepatah, tidak ada yang mustahil, hanya yang tak terduga. Perjalanan Tiongkok dalam pembangunan infrastruktur, yang awalnya dipenuhi keraguan dan skeptisisme, merupakan kisah tentang ketahanan dan inovasi. Kemajuan negara tersebut secara intrinsik terkait dengan kerja keras dan inovasi berkelanjutan dari para insinyurnya. Upaya mereka sangat penting dalam membentuk perjalanan transformatif Tiongkok. Terima kasih telah menonton, dan jika Anda menikmati video ini dan menganggapnya informatif, silahkan klik tombol suka dan berlangganan.